CV, harta kekayaannya itu digabung dengan harta kekayaan perusahaan. Kalau PT terpisah, urusan pribadi, urusan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sobistalk, obrolan bisnis bareng Indibis. Dan hari ini seperti biasa ya teman-teman ya, kita kedatangan seorang founder yang cukup berbeda juga nih. Kalau kemarin-kemarin kita banyakan ngobrolin soal makanan, minuman, hari ini kita kedatangan tamu spesial juga. Siapa dia? Ini dia Kak Ivan. Halo Kak. Halo Sobis. Oke. Siapa sih Kak Ivan ini ya, dan apa sih akan kita obrolkan sama Kak Ivan? Mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Kak Ivan sebagai siapa dan kesibukannya saat ini apa sih Kak? Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Ansyam, dipanggil Ivan. Saya founder dan CEO dari PT Hukum Aman Indonesia dengan merek jasanya Bikin Legal gitu. Jadi kesibukannya memang mengurus perusahaan di bidang hukum. Yang berkaitan langsung sebenarnya dengan entrepreneur, para pelaku usaha di Kota Makassar maupun se-Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi memang khususnya ini legal atau bidang hukum untuk owner-owner ya, untuk entrepreneur, untuk pelaku usaha, UKM gitu-gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Kak, di Bikin Legal tuh apa sih sebenarnya dan dari sejak kapan gitu berdirinya? Kami berdiri di tahun 2020, kami sudah mulai running. Sebenarnya di awalnya itu bermula dari pengalaman saya menghadapi masalah di bidang hukum juga, karena sempat mendirikan coffee shop. Namun dalam waktu 1 minggu disuruh keluar gitu. Nah, pada saat itu saya juga berpikir bahwa sebenarnya bukan cuma saya nih yang menghadapi masalah ini gitu, tapi banyak pelaku usaha di luar sana yang menghadapi persoalan hukum yang serupa. Cuman karena mereka nggak tahu terkait edukasi hukumnya, jadinya bisa jadi hal yang sama juga dapat terjadi. Nah, dari situlah saya mendirikan Bikin Legal yang betul-betul berfokus membantu pelaku usaha biar mereka aman dari segi hukum, biar nantinya bisa nge-scale up bisnis juga ke depan gitu. Jadi itu dari segi social impact-nya dari perusahaan ini sebenarnya. Oke, jadi munculnya tuh memang karena keresahan ya? Keresahan, pengalaman pribadi. Itu, oke. Tapi memang Kak Ivan ini background-nya memang anak hukum? Iya, betul. Anak saya juga, jadi waktu itu kan saya masih kuliah gitu. Oh. Masih kuliah, belum selesai kuliah, belum sarjana hukum. Nah, pas sudah melewatin semua prosesi sampai Perhimpunan Advokat Indonesia, saya dirikanlah Bikin Legal. Dan memang keresahan itu betul-betul dirasakan tidak hanya sama Kak Ivan ya? Betul. Karena banyak setelah saya meeting dari banyaknya klien, banyaknya entrepreneur, dan rata-rata hampir menghadapi hal yang sama. Dan mereka rata-rata nggak mengetahui apa itu PT, CV, sampai dengan saham-saham. Gimana cara mereka mengamankan posisinya sebagai pendiri perusahaan. Dan itu sangat-sangat urgent, dan bahkan sempat juga saling mengeluarkan para pendiri gitu. Nah, itu yang rawan. Itu yang banyak case-case yang sering terjadi sih. Karena memang biasanya kita mendirikan suatu bisnis tuh nggak sendirian ya. Dan itu betul. biasa yang pentingnya kalau udah ada kontrak atau perjanjian mungkin di awal ya. Betul. Akta, entah itu di bawah tangan maupun otentik. Nah, itu penting banget. Nah, terus kalau dibikin legal sendiri tuh sebenarnya apa aja sih Kak yang disediakan atau yang bisa dikonsultasikan lah sama teman-teman? Betul. Jadi kami di bawah naungan PT Hukum Aman Indonesia punya 2 brand, Bikin Legal dan Kolegal sebenarnya. Bikin Legal ini yang membantu legal administrasi dari sebuah perusahaan, entah itu pendirian PT-nya sampai dengan persoalan pemegang saham di dalamnya. Kalau Kolegal dia berfokus kepada membantu pelaku usaha untuk memenuhi legal officer. Cuman biasanya kan kalau mereka mau rekrut legal officer pusing nih, mereka nggak tahu apa gunanya, fungsinya dan lain segala macam. Coming from-nya Kolegal itu sebenarnya dari memang kebutuhan klien yang ada di Bikin Legal. Sehingga kami menciptakan layanan itu, dan saat ini kami sudah menangani kurang lebih 6 klien khusus untuk Kolegal. Itu langsung kontrak 1 tahun sebenarnya. Jadi bagaimana? Jadi make sure ya Kak, karena saya juga masih awam ya terkait itu. Berarti kalau di Kolegal sendiri itu gimana pegawainya atau karyawannya itu kontraknya gitu terjamin gitu ya?
udah diaturkan, karena kan biasanya kita sebagai owner tuh nggak ngerti ya apa-apa aja tuh isinya sebenarnya, wajibnya apa, kayak Betul. gitu-gitu ya. Betul, semuanya mulai dari audit kebutuhan hukum, manajemen risiko hukum, customer klien kami yang komplain kami juga yang tangani gitu. Karena komplain itu harus cepat ditangani dengan cara cepat dan tepat kan. Kalau enggak bisa diviralin tuh di sosial media, bisa nih segala macam. Jadi makanya kami juga menangani sampai hal-hal yang sejauh itu sebenarnya. Oke. Tujuannya membantu scale up bisnisnya klien itu. Jadi power your scale up. Berarti dari awal semuanya itu memang sudah diatur sedemikian rupa sama bikin legal ya dari Yeah. awal ya. Oke. Udah berapa banyak Kak sampai saat ini yang udah di... Kalau bikin legal sudah menangani lebih dari 1.000 klien. Kalau legal itu sebenarnya belum betul-betul rilis. Cuman di awal Februari kita sudah mulai running dan sudah menangani 6 klien. 6 klien. 6 klien ini lumayan besar-besar juga ya sebenarnya. Cuman mungkin tidak bisa disebutin di sini Oke. kan. Mungkin kita undang podcast aja nanti. Betul. Kalau bikin legal sendiri dari tahun berapa Kak? 2020 sudah mulai. Nah, tentunya kan itu berangkat dari keresahan, dan pada saat itu Kak Ivan masih mahasiswa ya statusnya ya? Atau pas Sudah lulus? lulus. Sudah lulus. Dan Pengalamannya itu pastinya sebelum. nggak mudah ya Kak bikin itu. Bagaimana meyakinkan orang, apalagi owner gitu utamanya. Iya, betul. Jadi memang target market yang paling susah itu adalah pelaku usaha menurut saya. Karena mereka juga ngerti selling, Betul. gitu, tahu marketing. Jadi gimana caranya rasionalitasnya itu dimainkan juga dari segi itu gitu. Nah, sebenarnya bisnis itu berawal dari problem yang dihadapi oleh pelaku usaha. Jadi ketika saya meeting sama klien, memang di awal-awal cuman closing satu, cuman karena trustable-nya kan. Terus ini adalah hal baru dalam dunia hukum. Nah, jadi mereka agak was-was gitu. Cuman karena mereka ada banyak permasalahan yang mereka hadapi dan saya menawarkan solusinya. Nah, jadi mereka juga nggak punya pilihan selain untuk menerima solusi yang saya tawarkan. Jadi ada permintaan, ada penawaran gitu. Dan berarti nggak langsung tersedia semuanya itu ya? Betul. Semua jasa yang sekarang disediakan sama bikin legal itu pasti nggak langsung Iya. tersedia. Nah, awal-awal apa aja sih yang bisa dipenuhi gitu? Yes. Jadi memang pertama di legal administrasi itu pun yang sangat-sangat standar ya. Jadi kami membantu mereka untuk memiliki perusahaan berbentuk PT, CV, NIB, legalitas dasar. Itu nggak bisa, memang di awal itu membutuhkan keberanian dulu. Karena tanggung jawabnya sangat besar sebenarnya. Kami salah-salah mengedukasi sedikit pun itu sudah pasti akan berkaitan sama hukum juga ke depan. Nah, bermain-main di bidang hukum itu nggak semudah itu juga kan sebenarnya, karena langsung di pintunya nih, pintu dari hukum itu sendiri gitu. Nah, nanti setelah kesini banyak meeting sama klien, kita tahu, kita rampungkan semua permasalahan yang dihadapi, barulah kita meluncurkan step by step. Berarti dari insight-insight yang didapat dari customer atau klien-klien yang udah ada sebelumnya juga. Betul. Ya Kak? Betul dari itu. Oke, jadi memang nah itu dia, banyak banget di semua podcast juga ya selalu kita tanyain sebenarnya apa sih tantangannya saat buka di awal-awal, dan gimana sebenarnya ngeyakinin tuh klien-klien agar bisa bertahan juga. Nah, kalau dari bikin legal tuh seperti apa Kak? Pertama pasti produk. Dimanapun itu produk yang harus bagus. Atau kalau dalam dunia jasa, saya kan jasa itu service, layanan gitu. Kita jangan hanya tahu mendapatkan uangnya saja, tapi gimana caranya service itu betul-betul sesuai dengan apa ekspektasi dari klien itu sebenarnya. Nah, dari service itulah mereka melakukan mode to mode. Nah, betul. Penting banget tuh. Kalau mereka puas, biar marketingnya nggak jalan, mereka aja yang jalan kayaknya secara langsung kan, buat di sini aja gitu, pakai ini aja gitu sebenarnya. Karena memang betul-betul service yang kita berikan itu menyelesaikan masalah mereka gitu. Kecuali service yang kami berikan tidak menyelesaikan masalahnya mereka, itu yang jadi problems. Dan yang kedua aja yang paling penting adalah dalam dunia bisnis pasti ada masalah. Entah itu masalah yang langsung dengan customer kita, antara saya dan customer, tapi gimana caranya itu perilaku atau sikap kita bertanggung jawab dari masalah yang dihadapi itu. Nah, itu dulu gitu.
gimana caranya kita bertanggung jawab, dan kalau misalnya sudah bisa bertanggung jawab ya sudah pasti lebih enak lagi gitu. Perkara pasti bahkan plong lagi sebenarnya dari segitu. Oke, jadi memang gimana kita servisnya dulu Iya, ya, service. dan kecepatan tadi juga ya. Iya, betul. Responnya kita menghadapi masalah, apalagi kan memang kalau di legal itu pasti nggak jauh-jauh memang ya dari masalah ya. Dari masalah. Menangani masalah yang terjadi di usahanya orang gitu ya. Ternyata nggak hanya usahanya orang, usahanya kita juga kadang juga bikin Ada pusing juga. Ada masalah juga, dan itu bikin pusing juga. Tapi sebenarnya kalau orang baru buka usaha nih Kak, baru buka bisnis, apa sih sebenarnya yang mesti diperhatikan nih di dalam segi legalitas, kontrak, dan segala macam? Oke, rata-rata saya lihat pada saat kita buka bisnis, hal yang paling fundamental adalah persoalan pendiri dulu, kepastian para pendiri. Anggaplah kalau misalkan kita mendirikan 2 orang, nah biasanya orang, oke, kita bagi 50-50 ya. Padahal sebenarnya itu hal yang tidak dibenarkan menurut saya. Kenapa? Karena dalam sebuah bisnis hanya ada satu nahkoda dalam sebuah kapal. Pasti hanya ada satu pemimpin gitu. Kalau dua-duanya mau jadi pemimpin ya nggak bakalan bisa. Nah itu dulu yang paling fundamental yang harus dibicarakan clear, betul-betul clear. Kalau sudah itu baru lanjut ke persoalan legalitasnya gitu, pembuktiannya dari segi legal administrasi, akta otentik dibuat atau akta di bawah tangan dibuat gitu. Terus vendor-vendornya, mitra-mitranya, karyawannya. Cuman yang paling dasar para pendiri dulu. Nah itu dulu, pondasinya gitu. Pondasinya itu para pendiri. Karena permainan masih tetap berlanjut kalau rajanya tidak mati kan. Oh, oke. Jadi betul-betul memastikan, misalnya kalau kita bukanya bertiga, berdua, itu siapa sih sebenarnya foundernya? Siapa sih yang akan bertindak sebagai co-founder? Iya, gitu betul, ya? itu penting. Oke, itu dulu yang paling penting. Apalagi Kak, selain setelah itu kita udah menentukan siapa nih pendirinya. Apalagi sebenarnya yang perlu diperhatikan? Kalau sudah ditentukan, itu dilihat dari segi saham sebenarnya. Anggaplah kalau misalkan modal awal didirikan 100 juta, minimal nahkoda itu 51% atau 51 juta dari modal dasar tersebut. Sudah itu dibentuk dalam bentuk PT ataupun CV. Nah, itu CV sebenarnya adalah badan usaha pendirian dari zaman Belanda. Makanya kepanjangannya adalah Commanditaire Vennootschap. Oh, saya baru tahu itu. Itu dari zaman Belanda itu sudah ada sebenarnya. Terus kalau misalnya PT, kepanjangannya kan perseroan terbatas. Nah, kedua bedanya ini adalah PT itu berbentuk badan hukum yang diatur dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bedanya antara CV dan PT sebenarnya, CV harta kekayaannya itu digabung dengan harta kekayaan perusahaan. Kalau PT terpisah, urusan pribadi, urusan perusahaan. Termasuk kalau misalkan ada utang nih gitu, kita berutang dalam bentuk atas nama PT ya. Kalau kita nggak sanggup bayar, maka yang disita adalah aset PT, bukan aset pribadi. Jadi sekalipun saya punya aset 10 miliar, utangnya cuma 1 miliar yang di PT, itu urusan PT, bukan urusan pribadi saya. Tapi kalau CV semua bakalan diambil asetnya, karena bergabung harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan. Itu yang paling penting. Yang kedua yang berkaitan sama kalau Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 itu sudah mengatur soal saham, gimana caranya pendiri keluar, gimana caranya pendiri baru dimasukkan, dan perubahan-perubahan lainnya itu sudah diatur. Jadi sebenarnya jauh lebih bagus kalau misalkan kita dalam bentuk PT dibanding CV. Itu Apalagi, rekomendasi betul, dari bikin legal ya. Gitu. Betul. Karena ke depan juga komitmen dalam mendirikan bisnis itu dilihat dari seberapa jauh kita mau memenuhi kepatuhan hukum perusahaan. Kalau sudah ada PT, sudah ada CV, berarti kita serius dong. Tapi kalau misalkan lisan doang, hanya ayo dirikan yuk, kayaknya itu masih coba-coba. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi ada nggak yang tiba-tiba datang ke bikin legal tuh ternyata bisnisnya udah berjalan 2 tahun tapi belum ada legalitas seperti itu, belum ada. CV, PT, ada. Juga. Cuman resikonya adalah mereka nggak bisa scale up. Nah, jadi dari beberapa faktor scale up bisnis, salah satunya adalah legalitas. Itu sudah pasti. Scale up itu seperti apa Kak? Kayak buka cabang gitu ya? Buka cabang, butuh penambahan modal, itu entah itu dari segi investor ataupun dari segi kreditur, itu semuanya kan sudah pasti memerlukan legalitas. Dan sebenarnya kalau misalkan sebuah bisnis dijalankan tanpa adanya legalitas, artinya bisnis itu dinyatakan ilegal. Karena tidak diakui dari segi hukum, tidak tercatat dari segi administrasi negara. Walaupun sebenarnya kan saya jual makanan, halal juga apa segala macam, tapi bisnis itu tidak tercatat dari segi administrasi negara. Artinya tidak diakui dari segi hukum
yang ada di negeri ini sebenarnya. Itu Bahaya juga ya. bahaya juga. Bahaya juga, betul-betul. Jadi memang melegalkan ini, nah itu tadi sebenarnya apalagi Kak kepentingannya selain itu tadi untuk melegalkan, kenapa sih kita harus kalau punya bisnis tuh cepat-cepat gitu ngurus semua legalitasnya? Oke. Manfaat lainnya adalah kita mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu paling penting. Kalau kita bisa mendapatkan perlindungan hukum, artinya siapapun yang mau mengganggu ke depan, kita sudah punya pegangan nih. Kalau misalkan saya itu udah bisa loh menjalankan operasional bisnis dari bidang usaha ini gitu. Tapi kalau nggak ada legalitasnya, pasti bakalan main coaching-coachingan di lapangan gitu. Biasa yang Iya, terjadi. benar. Nah, jadi nggak tenang kan, Yap. nggak tenang, nggak apa segala macam. Terutama juga kalau misalkan kita yang berkaitan sama paten atau hak kekayaan intelektual. Anggaplah kalau gini, saya punya bangun bisnis sudah jalan 2 tahun, sudah dikenal banyak orang, namanya bikin legal, tapi saya tidak daftarkan. Tiba-tiba ada orang yang buat bisnis yang sama dengan nama yang sama, dan ternyata dia yang diakui oleh negara, kan horor banget gitu. Dia duluan nih Dia yang duluan bikin nih, NIB dan segala macam. ya betul, makanya saya tidak dapat perlindungan hukum, saya tidak bakalan bisa melawan dong, karena mereka yang tercatat bukan saya. Nah, itu salah satu resikonya. Jadi mau tidak mau, saya bisa ya dituntut ratusan juta tuh untuk itu, walaupun saya duluan sebenarnya. Karena ya bukan hanya persoalan itu, dari segi asas pun ada disebut first to file, siapa yang pertama dia yang pemenangnya sebenarnya. Itu yang harus kita ketahui juga. Banyak banget sebenarnya resiko kalau misalkan kita dinyatakan ilegal. Nah, tuh banyak banget ya, itu aja baru disebutin 1-2 tuh udah ngeri juga ya. Betul. Walaupun misalnya bisnisnya bisnis kecil-kecilan Kak. Kayak misal mungkin profit bulanannya itu masih 500-600 ribu, 1 juta, masih kecil lah mungkin. Betul. Karena pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Semua terikat oleh hukum yang berlaku gitu. Jangankan berbisnis, berumah tangga aja ada hukumnya, bertetangga pun ada hukumnya gitu. Karena sebenarnya biaya legalitas itu tidak mahal juga loh. Sebenarnya murah, sangat murah sebenarnya. Cuman mungkin edukasinya yang tidak dapat, ya kan? Jadinya orang terus hukum itu terlalu jauh dari masyarakat. Nah, jadinya kayak takut, udah dengar hukum aja udah takut gitu. Iya, dirasa kayak aduh ini kayaknya akan ribet. Iya, akan ribet. Atau kayak untuk yang usaha besar. Betul, akan membutuhkan biaya yang banyak apa segala macam. Cuman mereka kan cuma nggak tahu sebenarnya. Nah, kalau dilihat kan sekarang juga banyak sekali bisnis-bisnis yang trennya memang di dunia digital ya Kak, atau online gitu. Nah, itu gimana antara tren yang ada saat ini dengan mungkin dari sudut pandang Kak Ivan ya sebagai founder legal gitu? Jadi sebenarnya bisnis memang membutuhkan adaptasi, termasuk dalam dunia digital atau era digital saat ini. Bisnis yang tidak menggunakan digital maka sudah pasti siap-siap untuk terpuruk. Itu menurut saya, karena ini harus dikolaborasikan gitu. Dari segi hukum pun sebenarnya semua sudah teratur oleh hukum yang berlaku. Ada juga yang disebutkan undang-undang ITE dan lain segala macam yang bisa mengatur itu semua. Jadi pada dasarnya buat teman-teman pelaku usaha memang harus dikolaborasikan antara digital secara konvensional maupun secara digital gitu. Walaupun juga nggak 100% digital itu nggak ada masalah gitu. Konvensional 50%, digital 50% itu jauh lebih bagus dibanding nggak ada digital sama sekali gitu. Karena persoalan adaptasi ini penting. Dunia perkontenan juga penting. Iya, nah itu dia. Karena saya juga ngelihat bikin legal ini kontennya juga padat ya di Instagram juga rame dan selalu join tren juga gitu ya. Apa trennya misalnya nanti ini 17-an pasti ada lagi nih kontennya. Pasti akan ada ya, udah ada pasti terkonsep, dan itu pun padahal kalau kita pikir ya ini konsultan hukum tapi juga mengedepankan itu selain mouth to mouth, tapi memang juga branding itu juga penting ya Kak. Ya, branding. Karena kalau kita kenal branding, semua orang pasti mau berebut-rebut menggunakan dari brand-brand yang terkenal. Itu sudah pasti. Fondasinya kan memang awalnya brand, makanya disebut branding, marketing, and sales. Nah gini nih, kalau kita ngomongnya sama pengusaha memang kayak gini. Nggak langsung ke sales dulu kan, branding dulu, marketing, and sales. Jadi kayak gitu sebenarnya. Nah itu dia. Tapi kalau dibikin legal sendiri gimana nih Kak, mengadaptasi antara dunia digital atau perkembangan digital saat ini? Oke.
banyak juga saya lihat orang tiba-tiba langsung ke digital gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ke fondasi awal. Bisnis bermula dari masalah yang dihadapi oleh customer. Baru kita memberikan sebuah solusi gitu. Kalau solusinya adalah digital, maka berikanlah solusi itu. Tapi kalau solusinya nggak memerlukan digital, maka nggak harus juga menggunakan digital. Karena bisa jadi digital itu mempersulit atau membuat ribet atau ngeblok menuju ke sales, ya kan? Itu bisa jadi seperti itu. Makanya sebenarnya kalau memang lebih cepatnya menggunakan digital, maka berikanlah solusi itu. Tapi sekali lagi kalau misalkan enggak, maka enggak diperlukan. Makanya enggak harus 100% digital sebenarnya. Oke. Tapi memang dibikin legal sendiri juga sudah mulai beradaptasi ya dengan hal itu ya, Kak? Betul, sudah pasti. Oke, udah pasti. Jadi nggak melulu kita fokus terhadap salesnya aja, fokus terhadap marketingnya aja, tapi memang harus mengikuti tren yang ada gitu, Kak. Oke. Siap. Nah, kira-kira menurut Kak Ivan nih, karena kan udah ngelihat beberapa klien-klien dari bisnis A, bisnis B yang mungkin juga backgroundnya beda-beda nih, ada yang makanan, ada yang fashion dan segala macam. Gimana menurut Kak Ivan bisnis yang memang akan bertahan lama gitu, yang sehat gitu? Sebelumnya setahu saya tidak ada satupun founder atau owner yang tidak tahu sales, ya kan, yang nggak tahu jualan. Pasti kami firmnya adalah mereka tahu jualan. Cuman dari semua bisnis yang klien saya ajak ngobrol dan lain segala macam, sebenarnya perbedaannya ada di bisnis model. Nah, ini penting. Anggap aja nih, kita jualan skincare. Kalau saya buka toko terus jualannya satu-satu, kira-kira banyak nggak salesnya? Kurang kan? Iya. Tapi kalau saya bangun member, itu bisa jauh lebih banyak. Nah, itu salah satu contoh bisnis model yang tepat dalam sebuah bisnis. Nah, sebenarnya mau digital nggak digital, ya selama bisnis modelnya tepat, selama bisnis modelnya bisa mendatangkan sales, marketingnya bagus, brandingnya bagus, itu sudah pasti bisa beradaptasi. Nah, tapi kalau misalkan bisnis modelnya nggak tepat, nggak bakalan bisa gitu. Sebagus apapun produk itu sebenarnya, karena bisnis model lah yang menuntut atau membuat customer journey baru sehingga bisa distribusinya lebih cepat, channel penjualannya bisa lebih berkembang, dan terjadinya salesnya itu bisa tanpa ngeblok, nggak ribet. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, gimana caranya antara customer dan produk ini dekat. Nah, itu semua dilihat dari bisnis model. Nah, sudah pasti bisnis yang bisa beradaptasi adalah bisnis yang bulan depan kita sudah tahu kita dapat berapa. Nah, itu penting tuh. Sudah ada target gitu ya. Jadi bukan cuma target, tapi contoh gini, jualan koran itu kan subscription, berlangganan, ya kan? Jadi bisnis model subscription itu bukan datang di dekat-dekat ini sebenarnya, tapi dari jauh berpuluhan tahun sudah ada bisnis model berlangganan. Anggaplah kalau langganan kita ada 10 orang, artinya bulan depan kita tahu dong uang masuk berapa. 3 bulan depan tahu dong kita dapat berapa. Nah, itulah yang bisa membuat bisnis bertahan, sustainability-nya gitu. Sustain gitu. Dan yang paling penting juga sebenarnya, banyak anak muda atau pengusaha yang tidak kurang melihat data dalam membangun bisnis, bahwa kita tuh punya 270 juta penduduk. Ada 130 juta penduduk aktif. Kenapa orang-orang di luar negeri sekarang berbondong-bondong masukin aplikasinya di Indonesia? Karena dia melihat quantity itu adalah sebuah peluang. Bayangin aja kalau kita Netflix 55.000 kali 1 juta, 55 miliar per bulan. Aku itu menyumbangkannya. Ya kan, kayak gitu kan? Iya. Terus ini di bisnis. Iya, betul. Nah, itu yang peluang yang sebenarnya bisnis itu adalah data. Jadi rajin-rajin mau melihat data, rajin-rajin melihat tren biar bisa beradaptasi dari segi itu. Nah, itu yang penting. Rajin-rajin lihat tren. Nah, kalau bikin legal sendiri udah di mana aja nih, Kak? Berarti? Jadi sebenarnya kami mulai dari Papua, Indonesia ada. Sebenarnya iya. Pulau Jawa juga ada, Sumatera, Kalimantan, Papua pun sekalipun ada. Sebenarnya ada. Nah, itu sudah dari tahun lalu. Memang dari ini sebenarnya faktornya karena mouth to mouth itu. Nah, mulut ke mulut. Kami tuh jarang nge-AdSense juga pada dasarnya. Karena kami tahu positioning bisnis itu ada di mana sih sebenarnya. Nah, itu dulu yang ditentuin. Positioning bisnis tuh memang juga beda-beda ya tergantung ya. Jadi kalau perusahaannya jasa bentuknya memang cocoknya di mouth to mouth itu ya. Iya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kayak main bola kan kita mau di mana nih, striker, gelandang gitu atau back. Nah,
Jadi sekalipun banyak kompetitor, kalau positioning kita tepat, kita tetap hidup. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi mungkin si motor A jualnya high class gitu, kita medium, ada lagi yang di bawahnya gitu. Nah, itu positioningnya sebenarnya. Tapi harus dibuatin dulu pastinya dari segi visibility analisnya kan. Biar kita tahu kita bagusnya main di mana ya gitu. Oke. Berarti base-nya juga di Makassar, Yes. tapi kliennya di mana-mana nih guys. Oke. Betul. Kita doakan ya, semoga ada lagi selanjutnya Amin. base-nya di tempat lain, atau mungkin kayaknya sudah ada sih gambarannya, tapi Udah nggak bisa disiapin. di-spill di sini. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih ya dari Kak Ivan sebagai founder gitu ya. Apa sih yang bisa disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi resah terhadap bisnisnya, atau sekarang bisnisnya udah jalan tapi masih terbata-bata gitu? Mungkin bisa dikasih nih masukan, Kak. Oke, jadi dari pengalaman saya ngobrol, diskusi dengan banyak entrepreneur, satu kesamaan mereka yaitu berani. Sebenarnya itu betul-betul berani. Jadi modal awalnya adalah berani dulu gitu. Terus setelah itu kalau misalkan bisnisnya mentok, maka lakukan dengan cara yang berbeda lagi gitu. Yep. Jangan rutinitasnya sama terus, biar hasilnya juga berbeda kan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Terus yang terakhir juga adalah betul-betul adaptasi. Kalau misalkan sudah tahu bisnisnya sudah dapat uang banyak, what's next nih? Gitu. Jangan berdiam di situ aja. Tetap running gitu, tetap punya visi. Kalau visinya sudah tercapai di tahun ini, buat visi baru dong. Yang belum tercapai lagi, yang lebih tinggi lagi ya sebenarnya. Biar tetap bisa beradaptasi bisnisnya, biar tahu lagi selanjutnya apa lagi nih yang bakalan dikejar. Jadi sebenarnya goalsnya itu yang penting. Yang terus sikapnya adalah ambis. Betul, Harus ambis. lebih ke tahu gitu ya Iya. arah tujuannya apa. Jadi misalnya nanti di tengah-tengah ada masalah, Iya. tetap ini ya. Ya, sebenarnya kalau persoalan apapun itu yang penting sudah ada tim hukumnya juga, itu bakalan enak Iya, kok. oke. Tadi saya kelupaan satu pertanyaan yang saya juga agak kepo sih, gimana sih sebenarnya Kak Ivan dan tim ya tentunya menghadapi misalnya kalau terjadi misalnya masalah di sebuah bisnisnya, atau pasti kan selalu akan ada masalah ya. Iya, Kita betul. nggak tahu nih klien tuh berbeda-beda yang datang dan masalah yang dia bawa juga berbeda-beda. Betul. Gimana sih sebenarnya mengatasi itu? Jadi di awal kami betul-betul menganalisis dulu masalahnya ini, akar dari masalah itu berawal dari mana. Dasar masalah itu kenapa bisa terjadi gitu, why-nya itu di mana. Nah, sebenarnya kalau dari segi hukum semua pasti ada solusi, semua pasti ada kiat-kiat untuk bisa menyelesaikan itu. Tentu saja solusi itu bisa muncul kalau kita lebih sering menghadapi permasalahan itu sebelumnya, pengalamannya gitu. Nah, tapi kalau belum ada pengalamannya tuh, Nah, kalau nggak ada pengalamannya sebenarnya kalau menghadapi masalah-masalah hukum itu jangan terlalu mau langsung ambil jalur kiri nih. Nah, jalur cepat gitu jalur maksudnya. cepat gitu. Jangan langsung mau menyelesaikan dengan cara cepat gitu. Karena sebenarnya kan sebenarnya kita dari segi hukum di Indonesia ini ada instansi-instansi yang sudah menangani, ya kan, pemerintahan-pemerintahan yang sudah menangani. Jadi bagusnya bisa dikonsultasikan ke situ langsung, atau bisa juga dengan pihak bikin legal dan lain segala macam gitu. Itu sebenarnya sih Kak, yang Iya, ya, itu sih maksud saya tadi, maksudnya bisa dikonsultasikan ke bikin legal gitu. Tadi saya promosi akhirnya kayak gitu Iya, iya. sih, teman-teman. Bisa. Oke, makasih banyak Kak Thank you, Kak, Ivan semuanya. sudah sharing sama kita kurang lebih hampir 30 menit. Tadi kita ngobrol bareng-bareng, banyak banget yang bisa juga diambil gitu ya dari teman-teman nantinya untuk melegalitaskan gitu usahanya. Dan mungkin kalau misalnya kita mau berkunjung nih ke Bikin Legal, di mana tuh Kak kalau kita mau nanya-nanya? Biar teman-teman lihat portofolionya dulu, itu berkunjung di Instagram. Oke. Jadi kami lebih fokus ke Instagram di bikinlegal.id.